Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Ketika ego mengalahkan kebersamaan, perpecahan dapat terjadi bahkan di antara orang-orang terdekat. 6. Luka mengajak kita merenungkan kembali arti persatuan dan musyawarah dalam kehidupan. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, 6 saudara berkumpul untuk membahas warisan rumah keluarga. Perbedaan pendapat membuat suasana berubah menjadi konflik besar hingga hubungan mereka mulai retak. Di tengah pertengkaran, mereka menyadari bahwa ego dan rasa ingin menang sendiri hampir menghancurkan keluarga mereka. Melalui pesan terakhir orang tua, mereka akhirnya belajar untuk saling mendengar, bermusyawarah, dan mencari jalan terbaik bersama. Kak, rumah ini rasanya kosong banget ya. Bukan karena ayah dan ibu udah nggak ada, tapi karena kita nggak jadi kita yang dulu. Dulu kita sering ribut, walaupun rasanya tuh cuma buat bercanda, rame. Tapi sekarang sepi banget. Iya, benar. Dulu kita bisa berbeda pendapat tanpa saling nyakitin satu sama lain. Sekarang rasanya udah beda. Sekedar bicara aja udah berat. Aku takut. Aku takut kita kehilangan yang lebih besar dari sekedar rumah. Aku kangen kita yang dulu, kita yang selalu berisi, bukan pendiam seperti ini. Aku juga ngerasain hal itu. Dari ceritanya itu, kita nggak boleh lari dari masalah. Warisan ini nggak sulit diselesaikan, tapi tetap dengan cara kita sebagai keluarga, bukan isu. Aku paham perasaan kalian, tapi kita juga harus realistis. Rumah ini aset besar, makin lama dibiarkan malah jadi masalah baru. Menurutku, cara paling tepat dijual, lalu dibagi rata, semua dapat bagian, semua masalah selesai tanpa berlarut-larut. Ya kan? Menurut kamu adil? Adil buat siapa? Aku yang tiap hari nemenin ayah sama ibu sampai akhir. Aku yang nemenin mereka sakit. Aku yang banyak lakuin hal di rumah ini. Jadi menurut kalian, posisinya mau disamain begitu aja? Dwi, kita tuh bukannya nggak peduli. Cuma dari cara kamu ngomong itu, soalnya kita nggak pernah ada. Kita tuh punya hubungan sama mereka. Dan hak itu nggak akan hilang cuma karena kita tinggal di tempat yang berbeda. Kalian tuh kenapa sih sampai kayak gini? Kita itu keluarga, belum apa-apa aja udah saling nyakitin. Aku nggak peduli rumah ini mau diapain. Aku cuma pengen kita itu kumpul bareng lagi. Kalau terus begini, nggak akan ada keputusannya. Aku mau tetap rumah ini dijual. Yang setuju sama aku, ikut aku. Jadi sekarang begini ya, kita saling melawan untuk nentuin siapa yang paling berhak. Padahal dulu rumah ini tempat kita ngumpul. Malahan sekarang buat kita saling jauh. Kalau mau menang sendiri, sekalian aja rumah ini bagi dua. Cukup, kalian lihat gak sih diri kalian sendiri? Ini bukan cuma soal harta, tapi bagaimana kita bisa adil sama keluarga. Kalau kayak begini terus, bukan cuma di rumah yang hilang, tapi kita semua. Aku capek. Capek karena apa yang aku rasain gak pernah kalian pahami. Aku bukan mau paling bener. Aku cuma pengen kalian pahamin, kalian dengerin. Kalau suasana terus begini, aku pergi dulu deh. Kita bukan keluarga lagi ya. Ibu, saya, kita gagal.
Kalau suatu hari kami nggak ada, jaga satu sama lain. Jangan pernah tinggalkan keluarga kalian. Dan ingat, keluarga yang baik adalah keluarga yang tetap punya hati dan saling memaafkan. Aku sadar aku salah. Aku terlalu fokus sama rasa capek dan kecewa yang aku pendam. Aku cuma pengen dipahami. Tapi cara aku salah. Aku terlalu emosi. Harusnya katakan adil tidak deketin kamu. Maafin aku ya. Aku terlalu fokus pada solusi cepat. Padahal nggak semua hal bisa diselesaikan secara praktis. Dan aku juga terlalu memaksa jadi pemimpin. Harusnya aku mendengarkan dulu, jangan langsung memaksa. Aku cuma takut kehilangan kalian. Dan ternyata ketakutan itu hampir saja terjadi. Nggak apa-apa. Selagi kita bisa mengakui kesalahan, berarti kita masih punya harapan untuk memperbaiki. Kita mulai lagi dari awal dengan satu syarat, kita saling mendengarkan dan menghargai. Kita cari solusi yang terbaik, yang adil, bukan yang menang sendiri. Aku nggak minta lebih dari siapapun. Aku cuma pengen kita saling menghargai. Kita memutuskan bersama tanpa harus mengalahkan. Dan itu akan kita lakukan. Kita saling menghargai apa yang sudah kita lakukan masing-masing. Bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipahami. Oke. Jadi, misalnya rumah ini udah jadi minimal ya. Kita cari opsi lain bareng-bareng. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu bersama. Karena keluarga bukan soal siapa yang paling besar, tapi soal siapa yang ingin tetap dan memperbaiki.